Salam jumpa, salam sehat bagi kita bersama. Kembali saya sampaikan karya terbaru bagi kita tentang kondisi COVID yang saat ini masih ada di dalam kondisi kehidupan kita. Kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai positif dari nilai negatif COVID-19. Hadirnya COVID-19 yang menjadi wabah sehingga kita sebut menjadi pandemi yang akhirnya menimbulkan ketakutan bagi semua masyarakat. Kenapa? Karena COVID-19 sudah menimbulkan bencana. Bencana dalam hal ini adalah kematian yang di luar perhitungan secara manusia. Kematian yang sudah menimbulkan di banyak negara, di Indonesia secara khususnya juga di Kota Medan, yang merenggut ribuan jiwa. Kondisi terakhir boleh kita lihat bahwa rumah sakit menjadi penuh, bahkan kematian yang mengakibatkan korban, penguburan juga menjadi masalah. Sehingga untuk masuk pada penguburan, itu menjadi antri. Kalau boleh kita lihat dari beberapa tampilan slide yang ada di depan, ya ini di salah satu tempat proses penguburan yang akhirnya menunggu antrian karena banyaknya korban yang tidak bisa tertangani untuk proses penguburan selanjutnya. Rumah sakit penuh, sampai akhirnya rumah sakit juga menyediakan tenda khusus di luar, di pelataran parkir. Dengan demikian, boleh kita lihat kuburan yang sudah cukup banyak. Kondisi ini menjadi kegiatan yang menyulitkan bagi pihak kesehatan, menakutkan bagi warga secara umum, sehingga disebut menjadi wabah yang membawa malapetaka. Dari kondisi ini, saya secara pribadi sebagai pengawas di SMK memahami bahwa ketakutan yang membawa masalah ini, namun sesungguhnya perlu disikapi, sehingga saya membuat satu pemikiran tentang bahwa dari kondisi negatif itu yang menakutkan itu, ada nilai-nilai positif dari nilai negatif COVID-19 di dalam pendidikan. Saya, Sarihot Malau, pengawas SMK di Kota Medan, boleh melihat sisi negatif yang terjadi di dalam kehidupan menyangkut pendidikan dalam hal ini adalah, yang pertama, pemerintah mengalami kesulitan untuk mengambil kebijakan saat itu karena kondisi yang membabi buta, sehingga pemerintah mengalami kesulitan, banyaknya tuntutan dari orang tua, berbagai pihak, bagaimana bentuk pendidikan yang boleh dilakukan. Kemudian sekolah mengalami kesulitan untuk mengelola pendidikan karena masyarakat takut akan hadir ke sekolah. Guru-guru juga kesulitan bagaimana menangani pendidikan yang tidak bisa tatap muka. Kemudian siswa kesulitan juga untuk boleh belajar, bagaimana mendapatkan pengajaran. Tidak boleh bertemu dengan guru. Orang tua mengalami kesulitan untuk boleh melakukan pendidikan anak-anaknya. Sekaligus pelaku ekonomi juga mengalami kesulitan. Karena adanya wabah ini tidak boleh ada kegiatan sehingga menjadi masalah di dalam kehidupan ekonomi. Ada 6 hal menjadi sisi negatif dengan lahirnya COVID-19 di dalam kehidupan pendidikan. Semua hal ini menjadi menakutkan, menimbulkan pikiran yang panik, stres, akibatnya menimbulkan masalah baru. Bertambahnya jumlah penduduk manusia dalam hal ini yang menjadi korban COVID-19 yang membawa duka yang berkepanjangan. Secara pribadi saya boleh melihat bahwa nilai negatif dari COVID-19 sesungguhnya ketika dipikirkan dengan baik, disikapi dengan positif, ada nilai-nilai positif yang lahir dari nilai negatif tersebut. Yang pertama, pemerintah mengambil kebijakan dengan lahirnya surat keputusan bersama dengan 4 menteri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Menteri Agama,
dan Menteri Dalam Negeri mengambil kebijakan untuk melakukan keputusan bersama adanya proses pembelajaran daring, belajar jarak jauh. Sehingga sekolah mengambil kebijakan untuk boleh mengelola dengan baik sekolahnya. Sekolah boleh mengelola pendidikan yang boleh dilakukan terhadap beberapa guru. Maka guru melakukan kebijakan untuk belajar memaksimalkan kemampuannya bagaimana melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Kompetensi guru bertambah. Kemudian, di sisi lain bahwa orang tua yang dulunya kurang peduli, kurang memahami dengan pendidikan, dengan lahirnya belajar jarak jauh, belajar daring pemahamannya, orang tua menjadi terlibat, membantu anak didiknya, membantu anaknya sendiri untuk boleh mengerti, memahami bagaimana belajar. Sehingga orang tua boleh memahami, mengerti kesulitan selama ini yang dia hadapi guru untuk boleh membimbing anak-anaknya di sekolah. Guru bertambah kompetensinya untuk boleh melakukan pembelajaran jarak jauh. Orang tua peduli dengan anaknya, boleh memahami bagaimana membimbing anaknya di rumah, mengerti pengorbanan guru selama ini yang boleh terjadi. Kemudian anak-anak siswa yang selama ini belajar dibimbing langsung oleh guru, ada kemandirian. Anak-anak dituntun untuk boleh belajar mandiri, muncul kedewasaan. Kalau siswa tidak bisa mandiri, maka COVID ini membawa malapetaka. Tapi bagi siswa yang membuka dirinya untuk mau belajar mandiri, ketika tuntunan datang dari sekolah, dari guru, anak-anak bersedia membuka hatinya, mau belajar di rumah, dipandu oleh orang tuanya. Hal lain yang boleh kita lihat bahwa sekolah boleh mengelola sekolahnya dengan baik, merawat sekolahnya. Itu yang boleh kita lihat dari hal ini. Di pihak lain tentang bagi kehidupan para pedagang yang selama ini terganggu dengan COVID, namun kemudian bahwa ada nilai positif bagi para pedagang. Ada ide-ide kreatif dengan lahirnya para pedagang-pedagang atau penjualan online. Hal ini memaksimalkan bahwa ada kreasi dari para pedagang untuk menciptakan aplikasi sehingga mereka bisa berjualan, melakukan penjualan produknya kepada konsumen. Selama ini karena COVID yang terganggu karena tidak ada siswa yang berangkat ke sekolah, di pihak transportasi, kondisi COVID yang ada sekarang melahirkan lahirnya kehidupan transportasi online. Semakin berkembangnya kegiatan aplikasi-aplikasi yang dimunculkan untuk kegiatan transportasi. Banyaknya kehidupan perkembangan transportasi online. Maka kalau boleh kita lihat, ada beberapa sisi positif dari lahirnya COVID yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Maka kalau boleh kita sikapi, pemerintah akhirnya menyikapi dengan mengeluarkan kebijakan surat keputusan bersama, sekolah membenahi sekolahnya lebih baik lagi, guru meningkatkan kompetensinya, siswa berupaya mandiri dan untuk boleh dituntun orang tuanya belajar di rumah. Orang tua kemudian memahami kehidupan pembelajaran, memberi dirinya untuk boleh membantu anaknya sendiri belajar. Kemudian pertumbuhan dari kehidupan penjualan dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Hal ini yang muncul dari sisi positif dari kenegatifan COVID yang menjadi wabah, ketakutan bagi masyarakat secara umum. Sehingga dalam hal ini, COVID-19 sesungguhnya ketika sudah menjadi wabah, saat disikapi, maka dengan mengikuti protokol kesehatan yang baik, bersikap tenang, mengambil sikap positif dari kegiatan ini, sesungguhnya melahirkan nilai-nilai positif bagi kehidupan kita masyarakat, secara khusus
di pendidikan. Ada hal-hal yang lahir untuk semakin meningkatkan kualitas gurunya, perhatian orang tua, kebijakan pemerintah, para pedagang yang saling mendukung, kemudian guru, sekolah yang semakin berbenah untuk menyikapi COVID-19 yang menjadi wabah. Secara pribadi saya melihat bahwa ada nilai positif yang lahir, yang muncul dari nilai negatif COVID-19 di dalam hal ini. Mari kita sikapi dengan baik, kita ambil nilai positif daripadanya. Jangan kita menjadi ketakutan yang akhirnya menimbulkan sikap menjadi kita berfrustrasi, berputus asa, sehingga mengurangi imun kekebalan tubuh kita, menimbulkan penyakit baru. Namun, sikap positif membuka diri dengan menyikapi. Ikutilah protokol kesehatan untuk mengambil nilai-nilai positif dari COVID-19. Terima kasih. Demikian yang boleh saya lihat nilai positif dari nilai negatif COVID-19. Terima kasih.